Halo Smart Learners, yuk kita bahas salah satu konsep seru dalam ekonomi yaitu fungsi permintaan. Langsung aja nih kita masuk ke zona 3. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Saat harga naik, permintaan biasanya turun dan saat harga turun, permintaan naik. Nah, inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Secara matematis, fungsi permintaan ini dapat ditulis dengan Q sama dengan F dalam kurung P, atau bentuk umumnya yaitu QD sama dengan A min BP, di mana A adalah jumlah barang saat harga 0 dan B adalah seberapa sensitif permintaan terhadap harga. Dan untuk mencari fungsi permintaan, kita bisa menggunakan rumus berikut ya. Rumus ini membandingkan perubahan harga dengan perubahan permintaan. Di sisi kiri adalah perubahan harga dan di sisi kanan adalah perubahan permintaan. Dan rumus ini akan membantu kita menyusun fungsi permintaan secara matematis ya. Agar teman-teman makin paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal pertama mencari fungsi permintaan. Contohnya, jika harga barang itu adalah Rp60 per unit, maka jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Dan jika harga barangnya adalah Rp40 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 30 unit. Dan tentukan persamaan fungsi permintaannya ya. Oke, jadi sudah diketahui ya bahwa tadi harga awalnya itu adalah 60 dan harga setelah mengalami penurunan itu adalah 40. Jadi harga awal P1, harga setelah mengalami penurunan itu adalah P2. Terus Q1-nya adalah 20 dan Q2-nya adalah 30. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya. Jadi bisa QD ataupun PD-nya. Gitu ya. Nah, di sini tinggal kita pakai rumus yang untuk mencari fungsi permintaan. Jadi di sini kita pakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini angka-angka yang tadi teman-teman sudah ketahui, tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Kayak misal, di sini P nggak diketahui ya, nggak ada P. Kemudian min P1 tinggal masukkan 60, P2 40, min P1 berarti masukkan 60. Kemudian Q nggak ada, min Q1 kita masukkan 20, terus Q2 kita masukkan 30, Q1 kita masukkan 20. Nah, di sini tinggal kita hitung saja. P min 60 nggak bisa dikurangi ya. Kemudian 40 dikurangi 60 adalah min 20. Q min 20 nggak bisa kita kurangin, tinggal kita pindahkan saja kalau nggak bisa dijumlahkan gitu ya teman-teman. Kemudian 30 min 20 hasilnya 10. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa dikalikan silang ya. Kalikan silang atas bawah. Gini. Jadi min 20 ini kita kalikan dengan Q min 20 dan 10 kita kalikan dengan P min 60. Gitu. Nah, di sini 10 kita kalikan P min 60, negatif 20 kita kalikan dengan Q min 20. Gitu ya. Jadi di sini tinggal kita hitung saja 10 dikalikan P. Nah, kalau ada seperti ini tinggal kita kalikan seperti ini. Jadi 10-nya itu kita kalikan dengan P dan kalikan 60. Kemudian 10 dikalikan dengan P hasilnya 10P, 10 kali 60 hasilnya 600. Ya, 10 kali min 60 hasilnya min 600. Kemudian negatif 20 kita kalikan dengan Q juga hasilnya min 20 Q. Kemudian 20 kita kalikan juga dengan min 20. Hasilnya min 20 dikali min 20 hasilnya plus 400. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Min 10P min 600 sama dengan negatif 20 Q plus 400. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal pilih ya, mau nyari yang Q-nya atau yang P-nya. Nah, kalau di sini kita misalnya mau nyari yang P-nya dulu. Jadi variabel atau angka yang ada huruf P-nya kita sisihkan di sebelah kiri. Ya, jadi di sini karena kita mau nyari yang P 10P-nya kita tinggalkan dia di sebelah kiri dan yang 600 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Ya, kita kelompokkan dengan 400 ya, karena dia sama-sama tidak memiliki variabel ya. Kita pindah ruaskan ke kanan yang 600 ini. Nah, ingat kalau untuk yang pindah ruas yang tadinya positif itu menjadi negatif. Yang tadinya negatif itu menjadi positif. Nah, kalau ini kan negatif ya, negatif 600 pindah ke ruas kanan, tadinya negatif berarti berubah menjadi
positif. Makanya di sini ditulis lagi negatif 20Q ditambah 400 plus 600 karena dia pindah ruas dari negatif menjadi positif. Oke, kita lanjut di bawahnya, tinggal kita turunkan lagi 10P sama dengan min 20. 400 tambah 600 kita jumlahkan menjadi hasilnya 1000. Kemudian kita mau menghilangkan angka 10 ini, ya, tinggal kita bagi saja dengan yang di sebelah kanan, ruas kanannya. Jadi P sama dengan negatif 20Q ditambah 1000 per 10. Nah, ini tinggal dibagi saja. 20 bagi 10 hasilnya 2. 1000 bagi 10 hasilnya 100. Jadi P sama dengan negatif 2Q ditambah 100. Nah, jadi di sini fungsi permintaannya itu sudah diketahui ini ya, teman-teman. P sama dengan 2Q ditambah 100. Ini adalah fungsi permintaan, ya. Fungsi permintaannya seperti ini. Nah, kalau misalnya mau dibuat menjadi Q itu bagaimana, Kak? Gitu ya. Nah, kalau dibuat menjadi Q tinggal di sini. Misalnya P sama dengan negatif 2Q ditambah 100. Nah, Q-nya tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Gitu ya. Di sini Q-nya kita pindah ruaskan di sebelah kanan. Q-nya tadi kita pindah ruaskan di sebelah kanan, ya. Jadinya seperti ini. Min 2Q sama dengan P, kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min, ini plus ya berarti ya, plus ya, karena min menjadi plus, min P ditambah 100, ya. Q sama dengan min P ditambah 100 per 2. Berarti Q sama dengan, nah di sini tinggal dibagi saja, min P dibagi 2. Ini kan sebenarnya 1 ya. Berarti 1 bagi 2 adalah 0,5. Min 0,5 P 100 bagi 2 hasilnya 50 plus 50. Inilah untuk rumus Q-nya. Jadi untuk rumus P, fungsi permintaannya atau PD-nya adalah PD sama dengan min 2Q plus 100, dan untuk Q-nya adalah Q min 0,5 P plus 50. Oke, jadi teman-teman udah paham ya bagaimana sih caranya untuk mencari fungsi permintaan itu? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana di sebuah pasar harmoni, fungsi permintaan suatu produk adalah QD sama dengan 100 min 2P. Jika harga barang tersebut adalah Rp20 per unit, berapakah sih jumlah permintaannya atau QD-nya? Oke, dari soal tadi sudah diketahui bahwa QD-nya adalah 100 min 2P. Yang ditanya adalah QD pada saat P adalah 20 atau jumlah permintaan pada saat harganya itu 20 itu ada berapa gitu ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan rumus yang sudah diketahuinya saja. QD sama dengan 100 min 2P dan P sama dengan 20 ini kita substitusikan ke dalam rumus. Itu ya, teman-teman. Jadi tinggal di sini 10 min 2 dikali dengan 20. Nah, tinggal dihitung 100-nya turun, 2 kali 20 hasilnya 40. QD sama dengan 60. 60 dari mana? Dari 100 dikurangi dengan 40, hasilnya adalah 60. Jadi QD atau jumlah yang diminta pada saat harga 20 adalah 60. Kesimpulannya, fungsi permintaan itu penting banget ya buat memprediksi seberapa banyak sih barang yang diminta pada harga tertentu, dan kita bisa mencari nih bentuknya dari 2 titik harga saja. Terima kasih sudah belajar bareng Smart Eco, sampai ketemu di zona selanjutnya ya.